Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba memberikan sebuah audio perkuliahan, yaitu materi tentang negara. Di mana dalam pembahasan kali ini, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Yang pertama, konsep dasar tentang negara. Yang kedua, tujuan negara. Yang ketiga, unsur-unsur negara. Yang keempat, teori terbentuknya negara. Yang kelima, bentuk-bentuk negara. Yang keenam, konsep relasi agama dan negara dalam Islam. Yang ketujuh, hubungan agama dan negara di Indonesia. Kita lihat terlebih dahulu konsep dasar tentang negara. Negara berasal dari kata state, berasal dari kata bahasa Inggris. Stat yang berasal dari bahasa Belanda, etat berasal dari bahasa Prancis. Dari ketiga bahasa ini diambil dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti keadaan tegak atau tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak atau tetap. Sedangkan secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Adapun pengertian negara menurut para ahli, yaitu menurut Profesor M.R. Soekarno, mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang berada pada daerah atau wilayah tertentu, dengan kekuasaan terhadap negara yang berlaku dalam kedaulatannya. Sedangkan menurut Profesor Miriam Budi Harjo, mengatakan bahwa negara itu mempunyai arti sebagai bentuk organisasi dalam suatu wilayah. Dengan kekuasaan dapat menimbulkan kesejahteraan untuk kehidupan bersama. Selanjutnya, tujuan negara. Adapun tujuan negara itu antara lain, yang pertama untuk memperluas kekuasaan, yang kedua untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya adalah unsur-unsur negara. Adapun unsur dari sebuah negara adalah 1. Rakyat, 2. Wilayah, 3. Pemerintahan yang berdaulat, yang keempat adalah pengakuan negara lain. Selanjutnya, teori terbentuknya negara. Terdapat 3 teori terjadinya negara, yaitu teori kontrak sosial atau social contract atau teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian merupakan bentuk perlawanan atas kekuasaan raja ataupun penguasa yang menganggap memiliki kekuasaan mutlak akibat kepercayaan sebagai titipan Tuhan. Yang kedua, teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan adalah teori yang ada saat agama-agama besar telah tersebar ke dunia, contohnya Islam dan Kristen. Teori ini sesuai namanya tentu saja dipengaruhi oleh paham keagamaan. Jadi teori ketuhanan adalah teori yang dipengaruhi oleh paham keagamaan. Selanjutnya adalah teori kekuatan. Teori kekuatan adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Selanjutnya teori organis, yaitu teori tentang konsepsi organis, hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmuwan. Dan selanjutnya teori historis, yaitu teori yang tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara. Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan negara serikat.
Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus pemerintahan negara pada pemerintahan pusat, di mana dalam melaksanakan pemerintahan, sistem negara kesatuan ada dua macam, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara serikat adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Sedangkan yang berdaulat adalah gabungan dari negara bagian tersebut. Selanjutnya, konsep relasi agama dan negara dalam Islam. Yang pertama kita lihat yaitu konsepnya melalui paradigma integralistik. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, paradigma simbiotik. Paradigma ini menyatakan bahwa hubungan agama itu adalah hubungan saling membutuhkan atau hubungan saling timbal balik. Yang ketiga yaitu paradigma sekularistik. Artinya dalam paradigma sekularistik ini bahwa tidak adanya pemisahan agama dan negara memiliki bidang garapan masing-masing dan tidak boleh melakukan intervensi. Selanjutnya hubungan agama dan negara di Indonesia. Yaitu ada pola hubungan agama dan negara di Indonesia itu dapat kita lihat dalam dua hal, yaitu melalui antagonistis dan akomodatif. Ya, selanjutnya mungkin ada tugas dari audio materi kita hari ini. Silakan Anda buat tugasnya dan kirim di e-study. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam audio saya dalam pertemuan perkuliahan hari ini. Jika ada bagi saudara atau saudari yang tidak paham atau mengerti dari materi yang ada dalam audio yang saya sampaikan, silahkan untuk berkomentar atau bertanya dengan bahasa yang baik dan sopan. Mungkin sekian untuk audio kali ini. Saya ucapkan dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.